Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang rasanya kita bisa bertemu pada kuliah kali ini, yaitu pertemuan yang ketujuh. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali pada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan tentu saya masih berharap agar kuliah ini suatu saat kelak akan dapat bermanfaat bagi kita pribadi dan pada anak-anak yang dianggap punya kelainan pada umumnya. Para mahasiswa yang saya cintai, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu proses menemukanali atau mencari identitas gitu ya. Apa sih kelainan-kelainan yang dihadapi oleh para ABK ini? Nah, setelah kita bisa praktek identifikasi ABK, sekarang saatnya kita akan membicarakan masalah asesmen ya. Sebenarnya asesmen ini tidak bisa dipisahkan dari identifikasi ya. Apa sih asesmen itu ya? Asesmen ialah proses pengumpulan data tentang keadaan individu ABK untuk membuat ya kesimpulan atau keputusan dalam merencanakan program pembelajaran. Jadi setelah kita ketahui bahwa anak ini misalnya termasuk tunanetra atau tunarungu atau autis atau apa ya. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian kita asesmen ya. Tujuannya anak yang seperti ini bagaimana cara pembelajarannya, bagaimana cara menanganinya ya, atau cara melayaninya supaya dia memaksimalkan kemampuannya ya, kemampuannya. Karena mungkin kita tahu bahwa dia punya kelemahan, kelainan di satu sisi, tapi dia punya kelebihan atau kekhususan ya. Nah itu setelah di asesmen kita akan menemukan bagaimana cara menyusun program ya, program pembelajarannya atau pelaksanaan pembelajarannya, termasuk evaluasinya. Nah itu disebut asesmen. Jadi asesmen itu proses mengumpulkan data atau informasi tentang keadaan siswa ABK, dan setelah tahu keadaannya carikan jalan keluarnya begitu ya, bagaimana cara penanganannya. Nah ada beberapa cara asesmen ini ya, antara lain melalui tes ya, tes lisan, tes tulis, perbuatan ya. Misalnya kalau dia ini tunawicara atau bisu ya, kita tes ya, disuruh menirukan misalnya, menirukan ucapan kita, tetap ternyata dia bisa tapi masih agak kurang lancar, maka ini kita klasifikasikan seperti ini. Atau mungkin anak ini tunadaksa ya, ada kelainan, kemudian kita suruh dia lari kencang, nggak bisa, mungkin lari pelan-pelan ya. Nah kalau begini maka kalau sudah diketahui kelainannya, maka kita akan menemukan cara pembelajarannya ya. Misalnya itu, jadi yang pertama melalui tes lisan, tulis maupun perbuatan. Yang kedua melalui observasi ya. Jadi anak itu kita observasi, kita amati begitu, kemudian nanti kita simpulkan, oh anak ini kelainannya ini, cara penanganannya yang ini, itu asesmen ya. Yang kedua mungkin melalui wawancara ya, wawancara kepada anaknya, kemudian wawancara mungkin dengan orang tuanya atau saudara-saudaranya. Dari wawancara itu akan ditemukan solusi atau cara penanganan pembelajarannya. Kemudian mungkin dengan cara menyebar angket ya, instrumen ya, angket ada centang-centang begitu yang diisi oleh siswa maupun orang tua misalnya. Itu mungkin beberapa cara asesmen ya.
Adapun nah setelah itu guru GPK, guru pembimbing khusus itu bersama-sama dengan guru mata pelajaran untuk mendiskusikan bahkan mungkin dengan orang tua maupun dengan kepala sekolah atau tenaga ahli untuk menyusun program pelayanan khusus yang diberikan pada ABK. Jadi sebenarnya proses identifikasi dan asesmen ini sangat penting. Sangat penting karena dari identifikasi kemudian asesmen itu kita temukan cara yang terbaik untuk memberikan solusi atau memberi pelajaran pada anak BK. Dan dengan identifikasi dan asesmen itu paling tidak itu mendekati kebenaran tentang solusi atau apa sih yang dibutuhkan oleh siswa ABK ini, sehingga nanti istilahnya tepat sasaran ya. Itu tentang asesmen. Nah, itu sebenarnya asesmen itu mirip seperti identifikasi ya. Jadi memang ada hubungannya dengan identifikasi. Nah, itu seperti ini, ada petunjuk asesmen ya. Jadi ada nomor 1 misalnya identifikasi anak, nama anak, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kemudian nama orang tua, kelasnya berapa dan sebagainya ya. Diisi, kemudian riwayat kelahirannya. Jadi asesmen itu lebih jelimet daripada identifikasi ya. Dari kelainan tadi ditambah dengan ini informasi tentang anak, mulai kelahirannya, perkembangan masa lahir. Berarti ini melibatkan orang tua, bahkan mungkin melibatkan dokter bidan yang menangani kelahirannya ya. Kemudian ketika jadi balita ya, itu perkembangannya bagaimana, perkembangan masa balitanya ya. Dia diasuh ibunya, diasuh oleh neneknya mungkin, atau diasuh saudaranya ya. Dan selanjutnya terus perkembangan fisiknya, misalnya kapan dia mulai berbicara, kapan dia mulai berdiri, kapan dia mulai merangkak, kapan dia mulai jalan atau lari dan sebagainya. Kemudian perkembangan bahasa ya, misalnya anak ini ngoceh atau berceloteh itu umur berapa, bulan berapa, mengucapkan sesuatu kata, kemudian dia kesulitan enggak berbicaranya ya. Kemudian perkembangan sosialnya, anak ini semenjak kecil, semenjak lahir itu diasuh oleh siapa, hubungannya dengan kakeknya, saudaranya, kakaknya, adiknya bagaimana ya. Kemudian perkembangan pendidikannya, mungkin pada waktu sekolah di TK, di PAUD ya, dan sebagainya. Berarti asesmen itu proses yang pengumpulan data yang secara detail ya. Ya tadi mulai identitas, ya mungkin riwayat kelahiran, riwayat perkembangan bahasa, fisik dan sebagainya. Sekolah sebelum SD ya, atau itu kan di TK atau PAUD bagaimana ya. Kemudian bagaimana identitas orang tuanya, nama orang tua, ya hubungan orang tua, status orang tua, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya. Nah, kalau itu semua sudah dikumpulkan, maka seorang guru kelas atau guru GPK itu merencanakan ya pembelajaran atau membuat RPP, atau kalau di pendidikan ABK itu membuat program pembelajaran individual, lebih rinci daripada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itulah para mahasiswa materi atau pengetahuan tentang bagaimana kita melayani siswa itu, maksudnya siswa ABK melalui identifikasi dan asesmen ya. Mudah-mudahan kuliah yang singkat ini bisa bermanfaat dan para mahasiswa akan bisa melaksanakan ini dengan baik ya kan. Nah, sekali lagi, kalau andai kata tidak ada COVID ya, mungkin kita akan praktek langsung. Bisa praktek ke sekolah inklusi atau SLB, bisa juga praktek di kampus dengan mencoba membuat
identifikasi dan asesmen ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dan sukses selalu dalam kehidupan apapun keadaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.